soal LGBT. Kan banyak nih sering sekarang kita dengar LGBT, apalagi di Indonesia banyak tuh isu-isu LGBT. Kenapa sih LGBT itu diharamkan dalam agama gitu? Dalam Islam, orientasi seksual dan perilaku LGBT itu dilarang. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran. Salah satu dalam kisah Nabi Lut. Kalian tahu kan Nabi Lut? Tahu. Kisah-kisah yang Nabi Lut awal mula LGBT itu. Iya, tahu. Tapi gimana pendapat AA ini soal negara yang ada yang mendukung, ada yang tidak LGBT itu? Gimana? Tentang yang mendukung LGBT ya. Sebuah negara itu. Kan ada ya di dalam hadis juga tentang LGBT ya. Iya tuh ada. Masa nggak ada? Coba bisa disebutin. Astagfirullah. Tahu tuh Gak tahu ya. Astagfirullahaladzim, gimana ini teh? Menurut dalam Islam itu sangat tidak baik ya. Betul. Dan bakalan tidak diterima juga. Individu itu tetap harus ada batasnya, yaitu syariat. Jadi nggak semua yang dianggap bebas itu masyarakat umum otomatis kan benar. Berarti nggak semua itu harus bebas itu. Ya bebas semua, kita ada batasnya juga bebas tuh. Ya betul. Tuh. Atau LGBT makan dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada AA sudah menghadiri acara saya itu di podcast Popon ya. Di podcast Popon kita akan membahas yang seru-seru kali ini. Nih perkenalkan dulu, nama saya Naufal Azwa ya. Dan kita tanyakan langsung kepada ini siapa ini? Nama saya Ahmad Fahri Ramadhani. Asal dari Serang. Oh, dari Serang. Ini saha. Fahri Rizky Ramadhani ya. Oh, Fahri Rizky Ramadhani. Asal dari mana? Dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Ya, kita mulai aja. Kita akan podcast tentang. Saya mau nanya ke kalian nih, gimana tanggapan kalian tentang LGBT? Astagfirullahaladzim. Gimana? Nggak boleh atuh. Kenapa? Coba jelaskan pendapat kalian terhadap orang yang mengikuti LGBT. Atau LGBT makan dilarang dalam Islam. Eta mah LGBT teh namanya menyukai sesama jenis, eta. Betul. Laki-laki yang menyerupai perempuan gitu. Terus tanggapan AAA terhadap orang yang mengikuti LGBT itu gimana sih? Gimana tuh? Cing, dari Fahri dulu gimana? Menurut saya mah ya banyak nih ya kayak di Jerman gitu yang LGBT itu mau laki-laki atau cewek sama cewek gitu. Menurut dalam Islam itu sangat tidak baik ya. Betul. Dan bakalan tidak diterima juga sama Allah gitu di hari kiamat juga, dan bakalan mendapatkan laknat gitu dan siksaan yang benar. Dari Fahri gimana tanggapan buat orang-orang yang mengikuti komunitas LGBT? Kalau tanggapan saya teh LGBT teh kan boleh ya. Udah ada juga larangannya dalam di Al-Quran juga sama hadis-hadis tuh. Nah, yang saya bingungin tuh kenapa mereka masih ngikutin LGBT gitu. Entah kayak mungkin misalnya si cowok gitu dia sama cowok lagi. Iya, sama cowok lagi dia kayak kenapa gitu, kan masih banyak atau cewek di bumi ini. nah apa ya? Tapi menurut saya sih itu orangnya nggak cukup ya sama cewek. Gak tahu ya pemikiran orang-orang seperti itu tuh kayak apa, sampai bisa mikir mending sama cowok atau gimana gitu ya. Ngeri atau Membahas soal LGBT, kan banyak nih sering sekarang kita dengar LGBT, apalagi di Indonesia banyak tuh isu-isu LGBT. Menurut kalian
gimana caranya kita menasihati orang-orang yang mengikuti LGBT itu agar bisa berhenti? Mana ya? Mungkin kayak lebih mendekatkan diri gitu ke agama, Iman, ke ya, Allah iya, gitu kan. Iya, imannya. Lebih mempelajari tentang kenapa sih LGBT itu diharamkan dalam agama gitu. Kan ada ya di dalam hadis juga tentang LGBT ya. Iya tuh ada. Masa nggak ada? Coba bisa disebutin? Astagfirullah. Tahu tuh Gak tahu ya. Astagfirullahaladzim, gimana ini teh? Kita mulai dari dasarnya dulu tentang LGBT ya. Dalam Islam, orientasi seksual dan perilaku LGBT itu dilarang. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran. Salah satu dalam kisah Nabi Lut. Kalian tahu kan Nabi Lut? tahu. Di kisah-kisah yang Nabi Lut awal mula LGBT itu. Iya tahu. Ada di surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Bunyinya gimana tuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan menyimpang. Perilaku tersebut dianggap sebagai dosa besar ya. Dan bukan hanya di Al-Qur'an, dalam banyak hadis juga dijelaskan larangan tentang perilaku homoseksual. Jadi ini bukanlah soal budaya, tapi jelas soal hukum agama ya. Namun ada hal penting yang perlu digarisbawahi. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci individu yang berperilaku menyimpang. Jadi kita gak boleh membenci orang itu. Kita cukup menasihati atau memberitahu ya. Sebaiknya kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Kita kasih tahu dengan benar, kita ajak, kita rangkul supaya bisa menjadi jalan yang benar lah. Betul. Sangat betul. Itu kalau misalnya orang yang LGBT kalau dirangkul meluk ke dia. Ya, maksudnya bukan dirangkul gini ya. Oh. Kita ajak bersama. Kita ayomi, kita ajak kalau supaya bisa menjadi yang lebih benar lah. Kita ajak ke jalan yang betul, bukan dirangkul begini. Takut, saya takut. Ya, kalau itu beda. Takut. Nanti malah kita yang takut ya. Tapi gimana pendapat AA ini soal negara yang ada yang mendukung, ada yang tidak LGBT itu? Gimana? Tentang yang mendukung LGBT ya. Sebuah negara itu. Nah itu kita setiap negara itu berbeda-beda ya. Untuk hukumnya juga hukum, berbeda, agama. ya. Nah mungkin yang negara sana itu mereka dipimpin oleh bukan agama kita, agama Islam. Jadi mereka mendukung untuk LGBT ya. Ada contohnya negara Jerman ya. Betul, itu Jerman tuh banyak LGBT, kaum LGBT. Mungkin negara sana karena bukan Islam yang memimpin, jadi mereka membetulkan untuk LGBT. Maka dari itu Indonesia haruslah kita menjadi negara yang baik dan benar ya. Kita hilangkan semua LGBT itu. Azhar. Oh iya, Azhar. break dulu. Kita break dulu ya. Kita lanjut lagi, tadi ada break azan dan sholat terlebih dahulu ya. Nah, tadi kita pembahasannya sampai negara yang melegalkan LGBT ya. Ya, betul. Nah, terjawab sudah kan untuk negara? Sudah. Dan satu lagi itu ada sekarang ini kita ada di tantangan di era modern ini. Sekarang kita masuk ke tantangan di era modern ini. Isu LGBT sering dibungkus dengan narasi HAM dan kebebasan individu. Nah itu yang tadi negara yang menyetujui itu membungkus ke dalam HAM dan kebebasan individual. Negara yang membebaskan untuk LGBT biasanya seperti itu. Mereka memasukkan ke dalam HAM lah, kita ini bebas hidup pilihan kita. Bagaimana kita sebagai muslim menyikapinya? Gimana? Sederhana, kita pegang prinsip Islam. Kita harus
pegang prinsip Islam ya. Kebebasan individu itu tetap harus ada batasnya, yaitu syariat. Jadi nggak semua yang dianggap bebas itu masyarakat umum diotomatiskan benar. Berarti nggak semua itu harus bebas itu ya bebas semua, kita ada batasnya juga bebas tuh. Ya betul. Tuh. Nah, analoginya begini, kamu bebas makan apa saja. Tapi kalau kamu makan batu, kayu, nggak sehat kan? Nggak bisa dong, nggak bisa dimakan dong. Bener, seperti itu. Kita itu hidup juga seperti itu, bebas mau ngapain, tapi tahulah batasnya. Iya iya. Nah. Oke, lanjut ke ada lagi yang mau nambahin kalian? Apa? Kayak kan ini ya di misalnya di Instagram, TikTok, di YouTube sekalipun dimanapun itu yang media-media sosial aja itu kan banyak tuh orang-orang yang ngeposting gitu tentang kayak LGBT gitu. Nah gimana itu? Kayak Media maupun sosial. iya Secara terang-terangan gitu. iya kan kayak di film-film apalagi tuh. Iya. Wah itu banyak banget tuh Juga film. sama bendera juga banyak. Bendera pelangi ya, Gila gitu ya. Kenapa harus pelangi ya? Itu. saya juga nggak tahu kalau itu kalau pelangi ya. Padahal pelangi kan indah ya kalau Iya, di atas itu ya. Tapi kenapa pelangi diibaratkan sebagai LGBT? Saya ingat tuh. Malah jadi buruk tuh gambar pelangi itu kita lihatnya di media sosial ya. Menurut saya tuh gimana ya? Ya mungkin kalau kayak ini ya nggak sih, kayak media sosial itu kan platform buat kayak ngeposting hal-hal bebas gitu. Bebas. Orang mau melakukan apa aja bisa di sana Nah, ya. iya. Tapi sebebas-bebasnya juga harus ada batasan Iya. juga dalam posting. Iya, yang kata saya tadi Iya. kan ada batasnya. Mereka itu sepertinya hanya mengeluarkan lah, diri. iya membanggakan diri, keinginan mereka di-share ke media sosial, dilihatkan kepada orang-orang yang seharusnya tidak boleh mereka lihatkan. Itu yang tidak benar. Orang-orang seperti itu yang harus kita ajaklah, kita nasihati dengan benar. Berarti penting juga nih buat milih tontonan Nah, gitu. betul, kita milih tontonan. Ya di era yang udah modern sekarang gitu Ya, kan. apalagi kan nih dari media sosial nih banyak tuh kayak begitu-begitu ya. Iya, berarti harus selektif lah ya. Mm-mm. Dan kalian juga apa ya, harus bisa lah menjaga naon aja. Jaga dan memilih Iya. teman. Itu ya sudah. Terus kalau misalnya ini nih solusinya gitu, kan kita dari tadi bahas LGBT kan ya. Iya. Terus solusi buat kayak kan kita sebagai umat Islam ngehadapin LGBT itu gimana gitu loh, solusi buat dekatan Islamnya gitu. Solusi, coba dari apa hari ada jawaban tidak untuk solusi? Intinya sih pastinya iman terlebih dahulu sama diri sendiri yang menggerakkan gitu untuk lebih baik lagi. Dari saya sih kita harus tetap memegang prinsip teguh tentang Islam, Iya. Al-Quran. Janganlah kalian terbawa hawa nafsu, ikut-ikutan yang gitu, FOMO lah Iya. orang-orang Iya, kata. Kita harus jaga iman, jaga takut, tawakal, harus jaga hawa nafsu juga ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan lah buat solusi kita agar gak ikut-ikutan LGBT ya. Ya begitu untuk solusinya sih. LGBT ini nggak cuman kayak suka sesama jenis gitu, ada banyak lah kayak nih Transgender. ada iya transgender, ada cowok yang suka sama cowok sama cewek juga tapi nah itu gimana tuh kalau misalnya yang transgender dulu deh, gimana tuh kalau misalnya Gender ya. yang cowok tiba-tiba berubah jadi cewek gitu kan, udah kayak Power Ranger aja tuh Berubah. berubah tuh. Gimana tuh?
untuk transgender sih itu biasanya orang yang tidak bersyukur pada dirinya sendiri. Jadi kurang mereka bersyukur atas pemberian ya. tuh, jadi mereka pengen ngerasain jadi orang lain. Biasanya yang transgender tuh nggak pengen jadi dirinya sendiri, dia tuh kurang bersyukur orang-orang seperti itu tuh. Nah, jadi makanya mereka berpikir gimana kalau gue jadi orang lain aja ya, gue operasi gitu, jadi perempuan, misal laki-laki jadi perempuan, supaya dia tuh lebih kayak pengen diperhatiin sama orang tuh. Ini karena kita hujan, jadi mohon maaf ya kalau ganggu suara. Ya kalau ada suara-suara hujan gitu. Soalnya hujannya besar. Dan selanjutnya membahas tentang tadi transgender. Ada yang cowok tapi suka juga sama cewek. Yang biseksual gitu ya. Seksual. Itu betul banget lagi hujannya. Ya. Jadi mereka tuh sama cewek ya, sama cowok juga iya. Nah itu tuh yang bikin bingung itu kenapa gitu. Kayak kenapa nggak cukup aja, kan Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa dan Udin kan? Iya. Bukan dong. Makanya bingung juga ini orang-orang yang sukanya itu biseksual ya. Iya, Biseksual. iya itu. Makanya kita harus selalu bersyukur yang Tuhan telah berikan. Nikmat apalagi yang kita dustakan. Kelas. Kita dari tadi membahas solusi, kita tanya nih satu-satu kepada kalian ya. Bagaimana kita sebagai umat Islam menghadapi isu LGBT ini dengan bijak, dengan baik dan bijak? Coba. Menurut saya mah jangan ikut-ikutan lah kayak LGBT itu. Sama sekarang kan lagi rame tuh, lagi kayak demo gitu soal isu LGBT, untuk menolak LGBT itu. Jadi lebih baik di top aja. Ya, setuju sih. Terus kalau buat solusi yang pendekatan Islam itu disampaikan dengan baik-baik lah, jangan kayak dimarah-marahin gitu orangnya. Kan masih bisa ngomong baik-baik, nggak perlu bawa-bawa kayak apa sih yang lu LGBT. Nah iya, lu LGBT ngapain sih lu? Nah janganlah, kayak ya udah omongin aja secara baik ya, Kita jelasin. iya nasihatin, kayak jangan caper-caper kayak misal di jalan raya gitu kayak Woi, tolak LGBT, tolak LGBT. Nah jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kayak LGBT haram. Itu tuh sebenarnya nggak efektif. Dan Karena dampaknya juga kurang baik untuk kesehatan juga ya. nah iya, karena yang kayak gitu juga bikin mental mereka juga ikut down nanti. Siapa tahu bunuh diri kan, nggak tahu kan? Iya, Nggak tahu. kita nggak tahu mental orang-orang itu berbeda Iya. ya. Nah, ini kita cukup doakan mereka ya, bagaimana bisa lebih baik, bisa jalan yang lebih benar, supaya mereka menjadi orang yang betul, tidak mengikuti LGBT. Kita doakan saja orang-orang itu. Jangan kita caci maki atau omong-omongin. Kita Soalnya doa itu kan yang kayak senjata kuat lah. Itu senjata paling kuat untuk kita melawan apapun itu dengan doa. Nah doa itu kan kayak di sehari-hari itu kepake lah. Kita kayak doa mau tidur, mau makan, entah itu segala kegiatan apapun pun diawali dengan doa. Nah, dan diakhiri juga sama doa lagi kan. Dan jangan lupa bilang alhamdulillah. Makanya kita doakan saja orang-orang seperti itu agar tidak mereka tahu lah yang mereka lakukan itu salah ya. Nah, dari tadi kita sudah mengobrol panjang lebar ya. Kita sudahi saja podcast Popon kali ini. Terima kasih kepada Pari dan Apari juga. Pari Gopari ya.
Sekian dari kita. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.